hangat bangun pagi sebelum sikat gigi. Jadi nggak apa-apa, minumnya pelan-pelan, nyantai. Kenapa kita harus buru-buru? Minum air cuman paling 2 menit ya. Nah, kalau Anda nggak biasa minum air hangat, itu boleh teteskan beberapa tetes cuka apel. Jangan tidak percaya, magic of the water. Ini punya mukjizat ya, air ini pemberian Tuhan. Hai teman-teman sekalian, selamat pagi. Ya, hari ini cuaca mendung dan berkabut tebal ya di luar dan cukup dingin. Tapi kan di dalam rumah kan ada penghangat ya. Jadi saya hari ini mau berbagi dengan teman-teman sekalian. Setiap ini rutinitas saya ya, pagi hari habis bangun ini ya, ini sangat perlu di sharing ya. Biasanya ya, kalau saya sih sudah puluhan tahun hidup kayak gitu ya. Bangun tidur itu ya, sebelum melakukan kegiatan apa saja itu pertama-tama saya dekatin dulu termos saya. Nah, ini saya mau sharing. Saya ganti ya ini kameranya. Saya selalu memiliki termos ya. Nah, dan nggak pernah kosong termos ini. Biasanya kalau saya bikin teh atau suami bikin kopi, selalu ada sisa airnya itu ya. Air panasnya itu pasti dimasukkan ke termos. Jadi itu buat aku, dia udah tahu ya. Terus setiap pagi itu habis bangun pagi, sebelum kegiatan-kegiatan lain, saya selalu harus minum air hangat dulu. Ya. Ini bagus untuk kesehatan teman-teman sekalian. Ntar ya. Jadi selalu saya minum air hangat. Ini teman-teman sekalian boleh praktekkan. Tidak tergantung harus umur berapa ya. Semua orang boleh melakukan, dari anak kecil sampai tua, sampai orang tua ya. Campurin dengan air dingin dikit, karena ini kan panas ya. Nah, kadang kalau termosnya itu sudah 12 jam ya, mungkin sudah hangat ya, atau lebih dari 12 jam itu nggak usah dicampurin air dingin. Ini kebetulan masih berasap. Nah, jadi tiap pagi sebelum melakukan kegiatan apa-apa, sebelum sikat gigi, habis bangun itu air hangat dulu diminum. Pelan-pelan. Kalau ada yang nggak biasa ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan minumnya. Coba dulu 1 gelas. Atau setengah gelas dulu. Ada sebagian orang ya, dia merasa minum air hangat atau air putih ya pagi-pagi itu kayak mau muntah gitu, mau mual gitu ya. Itu saya bisa maklumin karena nggak biasa. Jadi coba dulu setengah gelas ya. Nah, habis itu pelan-pelan minum. Besoknya ditambah lagi kadarnya ya, levelnya dipertinggi. Jadi nggak apa-apa, minumnya pelan-pelan, nyantai. Kenapa kita harus buru-buru? Minum air cuman paling 2 menit ya. Jadi kalau nggak biasa ya, hari pertama nggak apa-apa, coba dulu setengah gelas. Nah, besoknya ditambah lagi mungkin 3/4. Besoknya lagi 1 gelas ya. Nah, besoknya lagi dipertinggi terus levelnya, boleh sampai 2 gelas ya. Ya paling bagus kita bisa minum 2 gelas. Itu minimal lah. Nggak perlu sampai ekstrim harus minum sampai 1 liter dan sebagainya. Aku nggak pernah lakukan itu. Karena habis minum 1 liter, kalau kita mau berangkat kerja, wah di mana cari toiletnya? Susah juga ya. Jadi kita sesuaikan dengan keperluan kita ya. Nah, kalau di rumah nggak apa-apa,
Tapi kan kita harus berangkat kerja. Kayak suami kan harus nyetir ya, dia itu harus nyetir sampai 11 km, 12 km. Sekarang udah pindah kerja ke perusahaan lain. Katanya sudah 17 km. Mana mungkin suruh minum 1 liter. Nah, kalau Anda nggak biasa minum air hangat, itu boleh teteskan beberapa tetes cuka apel. Beberapa tetes ya, jangan terlalu banyak. Paling banter itu ya, paling banyak itu 1 sendok teh. Jadi 1 hari kita tidak boleh minum cuka ya, lebih dari 1 sendok makan. Paling bagus ya, karena takutnya mahnya sakit. Nah, kalau Anda bisa cukup dengan air hangat saja. Nah, atau kalau tidak ada cuka apel ya, boleh memakai lemon ya, lemon yang segar. Kadang saya juga ada pakai lemon atau sekeping lemon yang sudah kita kulkasin di pembekuan. Saya juga kadang lakukan itu, tapi kebetulan kan sudah kosong. Tapi saya tidak akan lupa 2 gelas air hangat. Apalagi di Jerman kan dingin ya, ini bagus. Banyak faedahnya minum air hangat ini. Saya sudah puluhan tahun lakukan ini. Saya nggak makeup apapun, nggak. Paling banter kalau saya keluar saya cuman ini lipstick aja, nggak ada apa-apa, harus pelotolin mata di ini ya. Nggak suka juga karena habis waktu, juga nggak suka wajahnya lengket-lengket. Saya paling pakai krim biasa aja, itu krim Nivea buatan Jerman ya. Dari dulu ya itu aja. Dulu sebelum tinggal di Jerman saya pakai krim yang biasa yang ada namanya apa ya, saya lupa ya. Nama krimnya apa ya? Bukan Shiseido ya, Shiseido bukan Shiseido. Saya lupa, yang ada gambar saljunya itu loh. Teman-teman pasti tahu lah. Nah, terus dari kecil, dari sekolah sampai SMP kan, sampai SMA. Nah, terus di Singapura sudah nggak ada jual yang kayak ada salju itu. Saya pakai ini krim-krim yang biasa saja. Nah, di sana kan ada jual krim Nivea juga kan. Nah, saya pakai itu saja, nggak ada apa-apanya. Kulit saya juga nggak mulus ya, bukan kayak mulus gitu kayak artis, enggak. Tapi setidaknya nggak sampai flex kayak ada sebagian teman saya tuh sampai banyak flexnya ya. Saya enggak, karena saya jarang pakai makeup. Paling ada pesta besar ya makeup tipis aja gitu. Nanti pulang udah bersihin gitu. Pakai krim. Anak saya beliin itu masker untuk wajah ya, untuk dinginin wajah, itu sampai expired. Aduh, kalau saya bilang pasti dimarahin, sudah 2 tahun di laci nggak pernah dipakai. Bayangkan, saking malasnya itu, orang malas itu. Nah, tapi nggak apa-apa karena obat saya ini air hangat. Nah, saya belum lanjutinya. Air hangat ini sangat bagus buat orang yang mau diet, mau turunin berat badan. Ini membantu. Jangan tidak percaya, magic of the water. Ini punya mukjizat ya. Air ini pemberian Tuhan. Ini mengandung mineral, mengandung banyak di dalamnya. Walaupun kita tinggal di kota besar ya, bukan minum air dari asli, dari natural, dari air terjun, nggak apa-apa. Yang penting kita happy. Ingat, harus selalu tersenyum, bersyukur. Berbahagia itu sangat gampang, tidak usah susah-susah, nggak usah repot. Bahasa Inggrisnya, why take it so seriously? It is so easy, begitu gampang. Kebahagiaan itu adalah produk terakhir dari bersyukur. Nah, ini pasti teman-teman yang di Indonesia itu ya lebih-lebih yang
beragama Islam, yang Kristen, yang Buddha, sebagainya, itu pasti sangat setuju dengan kata-kata saya, benar tidak? Tidak peduli Anda punya agama atau tidak punya agama atau agama apa saja. Kalau hati kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini, pasti saya akan berjanji, pasti bahagia. Ya, bersyukur, bangun pagi, bersyukur tidak kena salju. Bayangkan di Jerman bangun pagi ada penghangat menghangati rumah ini. Kalau kita tinggal di Indonesia, ya itu panas ya. Nah, bangun pagi, depan rumah ada sebatang pohon melindungi rumah kita, ya, memberikan teduhan untuk rumah kita supaya adem. Atau nggak ada pohon, nggak apa-apa, tinggal di apartemen, bangun pagi bisa hidupkan kipas angin. Bayangkan kalau nggak ada kipas angin di Indonesia. Nah, ada yang finansialnya lebih bagus, bisa ini menikmati AC, ya, air conditioning. Apalagi seperti di Singapura, itu tidak panasnya itu ya juga tidak kalah dengan Indonesia. Saya mengatakan Indonesia itu ya saya membandingkannya dengan Jakarta, Medan dan sebagainya, Semarang ya. Jadi wah, panas sekali di sana. Nah, sebenarnya AC itu sebenarnya tidak bagus sih. Ini nanti di episode-episode berikutnya saya akan membahas tentang ini ya. Jadi hari ini saya hanya membahas air hangat ya. Coba ya teman-teman, mukjizat itu tidak harus dicari harus sebesar-besar apa. Ini dulu, ini mukjizat. Lakukan. Setelah 1 bulan taruh di komen ya. Setelah 2 bulan, 3 bulan taruh di komen ya. Video saya ini tidak akan dihapus. Saya mau mendengar bagaimana hasilnya ya dari teman-teman sekalian. Karena kalau kita bilang kita mau merubah diri, itu kayaknya kejauhannya. Ada adik-adik bilang berjanji mau merubah diri. Nah, setelah 1 hari, 2 hari, seminggu, stop. Coba yang ini dulu ya, yang kecil ini dulu dilakukan. Kenapa saya merasa yakin dengan air hangat ini? Saya sangat merasa yakin bisa bikin kita lebih sehat. Karena air hangat ini, kalau bisa dia ada sedikit panasnya. Ya, sekitar 30 derajat Celcius atau 40 derajat Celcius lebih bagus. Dia bisa membersihkan ini lemak yang ada di dalam usus kita. Kadang kan kita suka makan goreng-gorengan, goreng tempe, goreng pisang dan sebagainya kan. Nah, bangun pagi sebelum sikat gigi, ingat 2 gelas air hangat, minum dulu. Oke? Ingat, enggak usah susah-susah diet. Kita makan seperti biasa saja. Nah, tentu saja harus jaga kalau yang sudah berumur seperti saya, sudah di atas 50 loh, harus jaga, nggak boleh minum terlalu manis. Gula harus dikurangin. Kalau bisa dimusuhin. Kecuali kita keluar ya nggak ada makanannya, mau lapar mau beli, nggak apa-apa, sekali 2 kali nggak apa-apa, makan es krim nggak apa-apa. Tapi bangun pagi minum 2 gelas air hangat dulu. Ini setelah saya lakukan lebih dari 20 tahun atau 25 tahun ya. Lalu saya ada ini ya, mendengar dari ini kan, saya kan suka scroll YouTube ya, kalau ada video-video yang bagus saya suka nonton. Dari youtuber yang bagus saya nonton juga. Nah, saya nonton nggak lama-lama, paling 1 jam. Nggak boleh jadi addicted ya. Addicted itu jadinya ketagihan, jadinya kita ketagihan dengan YouTube, kita sudah nggak kerja-kerja yang lain, jadi kayak orang yang sudah ketagihan dengan game, tidak bagus juga, itu juga tidak sehat. Lalu mungkin karena saya orangnya suka scroll yang tentang kesehatan ya, makanan yang sehat dan sebagainya. Kok ada tiba-tiba pop up ya, pop up itu muncul di YouTube feed saya itu salah satu bintang film kesayangan saya waktu saya masih remaja. Siapa dia?
yaitu bintang film dari Hong Kong. Namanya Zhang Man-yi. Nama Inggrisnya saya lupa ya, saya lupa. Zhang Man-yi. Dia pernah tinggal di Inggris kalau tidak salah, di London ya, ada waktu singkat. Jadi dia cerita diwawancarain di TV. Di TV kalau tidak salah di TV Hong Kong atau di TV Taiwan, saya lupa ya. Nah, juga ada wawancara bahasa Inggris. Nah, kebetulan dia juga minum air ini, air hangat. Bangun pagi dia minum air hangat ini. Wah, saya seperti ketemu teman gitu loh, senangnya bukan main. Aduh, awet muda dia. Dia orangnya nggak suka muncul di publik. Dia rumahnya itu ya, tirainya juga dia taruh kayak tirai yang supaya wartawan tidak bisa jepretin, tidak bisa tembus itu dia punya tirai ya, tirai jendelanya. Nah, dia bilang orang-orang tanya, kok udah umur segitu ya, pasti dia lebih tua dari saya. Umur segitu kok wajahnya masih kayak bagus gitu. Kok kayak masih awet muda ya. Tidak jauh dengan waktu dia jadi bintang film umur 20-an, 30-an. Nah, dia orang-orang ini ingin tahu ya, curiosity ya, sangat pengen tahu gitu loh. Jadi tanya wawancara ini yang paling penting, topik yang paling penting kata si pewawancara. Boleh tanya nggak rahasianya? Katanya tidak ada yang aneh-aneh, saya boleh share, ini bagus untuk semua orang. Ya, dia ungkapkan minum air hangat bangun pagi sebelum sikat gigi. Nah, saya yakin pasti ada artis-artis yang lain di Indonesia juga begitu. Cuman kita nggak ketemu saja, dia nggak publikasi saja ya. Ya, jadi percaya saudara-saudara, teman-teman sekalian, ini ya, supaya saya suka sharing yang berguna, yang sudah saya eksperimen ya. Jadi saya sharing bersama dengan teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa lakukan dan bisa mendapatkan kesehatan yang bagus, yang tanpa perlu harus makan obat, tanpa perlu harus keluar banyak uang ya. Ya. Jadi hari ini pagi ini saya cuman sharing soal air hangat. Oke ya. Terusin minum air hangatnya ya. Jangan lupa loh. Bagi yang sudah pas ada menonton video ini, terima kasih sudah mampir ya. Dan kalau Anda suka dengan video saya, jangan lupa juga di like atau di share. Ya. Terus jangan lupa komen ya kalau sudah praktekin ya. Ada pengalaman apa saja boleh dicantumkan di kotak komentar. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih.